Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daily News, kembali lagi bersama admin yang masih belum jauh dari ulasan tentang proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Dan kali ini Daily News akan mencoba mengulas tentang permasalahan salah satu teman admin PDSS yang mengalami sedikit kekeliruan dalam melakukan entry data, padahal data-data tersebut sudah difinalisasi. Data yang sudah difinalisasi apakah bisa dibatalkan atau dirubah? Bapak Ibu admin PDSS, tahun ini kita perlu bersyukur dan mengacungi jempol kepada LTMPT. Karena pada portal PDSS LTMPT tahun 2022 dilengkapi dengan fasilitas atau menu pembatalan finalisasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita lihat dan pahami skema atau runtutan pengisian PDSS LTMPT. Dalam PDSS terdapat 4 menu utama: profil, siswa, kurikulum, dan finalisasi sebagai pengeksekusi. Pada menu profil terdapat tab profil dan jurusan. Tab profil berisi profil sekolah yang memuat informasi sekolah dan kepala sekolah. Sementara tab jurusan memuat jurusan yang berisi informasi jurusan, kuota, dan kelas yang diselenggarakan. Pada menu siswa terdapat tab siswa per jurusan, tab nilai siswa, dan tab import data. Tab daftar siswa berisi daftar siswa eligible yang dilengkapi menu tambah siswa dan menampilkan daftar siswa sesuai kuota tiap jurusan. Tab nilai siswa menampilkan nilai masing-masing siswa tiap semester yang bisa dilihat apabila sudah mengisi data kurikulum dan nilai. Tab import data berfungsi untuk import atau unggah data siswa ke jurusan dan import nilai siswa per semester dengan menggunakan template CSV yang disediakan sistem. Pada menu kurikulum berisi data kurikulum per jurusan dan jenjang yang memuat standar kurikulum, skala nilai, mata pelajaran, KKM, dan jam. Lalu pada menu finalisasi berisi tab finalisasi dan pembatalan finalisasi. Finalisasi digunakan untuk mengeksekusi persetujuan setiap pengisian data, sementara pembatalan finalisasi digunakan untuk membatalkan persetujuan pengisian data. Tab finalisasi berisi finalisasi data sekolah untuk memfinalkan profil sekolah dan jurusan, finalisasi data siswa untuk memfinalkan data siswa eligible per jurusan, finalisasi kurikulum untuk memfinalkan kurikulum dan mata pelajaran, terakhir finalisasi data nilai untuk memfinalkan data nilai dan status khusus siswa. Tab pembatalan finalisasi berisi pembatalan finalisasi data sekolah untuk membatalkan finalisasi profil dan jurusan, pembatalan finalisasi siswa eligible untuk membatalkan data siswa eligible, dan pembatalan finalisasi kurikulum untuk membatalkan finalisasi data kurikulum dan mata pembelajaran. Sementara pembatalan finalisasi nilai tidak tersedia, karena finalisasi nilai merupakan akhir dari kegiatan pengisian PDSS yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi jika sudah difinalisasi. Tiap-tiap tahapan entry data jika sudah selesai harus diakhiri dengan finalisasi agar bisa mengisi data lainnya dan harus urut menurun dimulai dari profil, data siswa, lalu kurikulum. Sehingga yang perlu pertama kali difinalisasi adalah profil. Jika profil belum difinalisasi, maka data siswa tidak bisa di-entry. Dan jika data siswa belum difinalisasi, maka data kurikulum tidak bisa di-entry. Jika terdapat kekeliruan entry data yang sudah difinalisasi, maka bisa menggunakan menu pembatalan finalisasi yang bisa dilakukan secara urut naik. Pembatalan finalisasi kurikulum tidak dapat dilakukan jika nilai sudah difinalisasi. Pembatalan finalisasi siswa eligible tidak dapat dilakukan jika kurikulum telah terisi atau telah difinalisasi. Dan pembatalan finalisasi profil tidak dapat dilakukan jika siswa eligible telah terisi atau difinalisasi. Dalam hal ini, yang sangat menjadi perhatian dan perlu kehati-hatian adalah saat memfinalisasi data nilai. Karena pada tab pembatalan finalisasi tidak ada menu pembatalan finalisasi data nilai. Dengan kata lain, data-data masih bisa dibatalkan finalisasinya dengan catatan nilai siswa belum difinalisasi. Karena finalisasi nilai siswa merupakan finalisasi akhir dari segala kegiatan entry PDSS.
Maksudnya begini, sebelumnya kita anggap bahwa semua data sudah difinalisasi, kecuali nilai. Untuk melakukan pembatalan finalisasi jika terdapat kekeliruan entry data dan akan memperbaiki data-data tersebut, yang perlu dilakukan adalah jika salah data kurikulum, maka cukup batalkan finalisasi lalu perbaiki data yang salah. Jika salah data siswa eligible, maka batalkan finalisasi kurikulum sekaligus hapus data kurikulum, karena kurikulum yang sudah terisi tidak memenuhi syarat untuk membatalkan finalisasi siswa eligible. Jika kurang tepat data profil sekolah, maka batalkan finalisasi kurikulum dan hapus kurikulum, lalu batalkan finalisasi siswa eligible dan hapus data siswa eligible. Untuk lebih jelasnya, kita simulasikan begini. Sekedar untuk simulasi, kita anggap bahwa data yang salah adalah data siswa eligible, sehingga yang akan dibatalkan adalah finalisasi data siswa saja. Dan ini pun sudah mewakili cara melakukan batal finalisasi dan memperbaiki data lainnya. Baik, kita lanjut. Kita mempunyai data PDSS dengan kondisi yang sudah difinalisasi data sekolahnya pada tanggal 18 Januari 2022. Dan kita sudah mengentri data siswa eligible tiap jurusan secara komplit. Sementara data siswa eligible dianggap benar, maka kita perlu menyimpan data ranking lalu memfinalisasi data siswa eligible ini agar bisa lanjut mengentri data kurikulum. Setelah data siswa eligible difinalisasi, maka menu kurikulum bisa dibuka dan diisi. Untuk contoh, kita menambahkan kurikulum 2013 dengan nilai skala 100, lalu melengkapi KKM dan jam pada setiap mata pelajaran yang diselenggarakan. Sementara tidak disimpan atau difinalisasi dulu karena memang belum lengkap. Di tengah-tengah pengisian, atas pertimbangan tertentu, atas dasar koreksi tertentu, ternyata ada data siswa eligible yang keliru. Sementara jika diedit langsung tidak bisa, atau sekedar menghapus salah satu siswa juga tidak bisa, karena tombol hapus sudah tidak aktif sebab sudah difinalisasi. Maka kita gunakan fasilitas pembatalan agar data siswa eligible ini bisa diedit kembali. Kita pilih menu finalisasi, lalu pilih tab pembatalan finalisasi. Ternyata pembatalan finalisasi siswa eligible tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena kita tadi telah mengisi atau mendefinisikan kurikulum, meskipun data kurikulum belum difinalisasi. Tetap saja tidak bisa membatalkan finalisasi data siswa eligible. Dan di sini terdapat keterangan, Anda sudah tidak dapat melakukan pembatalan finalisasi apabila Anda sudah mendefinisikan kurikulum. Untuk mengatasi hal ini, definisi dari kurikulum perlu dihapus terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita pergi ke menu kurikulum dan hapus kurikulum yang telah diisi tadi. Berikutnya kita pergi lagi ke menu finalisasi dan pilih tab pembatalan finalisasi. Dan sekarang tampak jelas bahwa pembatalan siswa eligible dapat dilakukan. Ditandai dengan munculnya tombol warna hijau bertuliskan batalkan. Dengan keterangan di atas, Anda masih dapat melakukan pembatalan finalisasi. Oke, kita batalkan finalisasi. Kemudian cobalah kita pergi ke menu siswa. Apakah
Apakah data siswa bisa diedit? Ya, siswa bisa diedit lagi. Yang salah bisa diperbaiki. Misalnya peringkat si A seharusnya di atas peringkat si B, maka tinggal geser. Atau si A seharusnya tidak termasuk eligible, maka bisa dihapus. Baik sahabat EduNews, khususnya Bapak Ibu para admin PDSS tentang pembatalan finalisasi kita rasa cukup. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Semoga tugas kita akan mengantarkan putra putri tercinta bisa lolos di perguruan tinggi negeri pilihan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.